Mengejutkan, jelang hadapi Jepang dan Arab Saudi, ini target berat PSSI untuk Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Tegas, sampai berapi-api. Ramai soal tagar Shin Tae-yong out dari Timnas Indonesia usai imbang dari Bahrain dan kalah dari Cina. Begini respon tegas PSSI. Lagi dan lagi, dibocorkan langsung oleh media ternama Belanda. Yes, ini dia. Media ternama Belanda bocorkan dua pemain yang berpotensi besar bela Timnas Indonesia. Sosoknya asli bukan spek kaleng-kaleng. Berkelas. PSSI memang mantap. Begini pernyataan berkelas PSSI usai ramai soal rumor naturalisasi Emil Audero. Pernyataannya asli berkelas banget. Jelang Timnas Indonesia versus Jepang, mantan pelatih Jepang peringatkan Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong soal ini. Inilah 4 pemain baru Timnas Indonesia yang berpotensi besar dipanggil Shin Tae-yong untuk hadapi Jepang dan Arab Saudi. Nomor 1 paling krusial. Ini dia. Doa publik akhirnya terkabul? Mantap. Timnas Indonesia naik ke posisi kedua klasemen grup C setelah wasit kontroversial Ahmed Alkaf dipanggil AFC. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, yakni Sumarji, telah memberikan target yang harus dicapai oleh Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan melakoni laga kelima dan keenam mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua laga tersebut akan berlangsung pada November mendatang. Pada 15 November 2024, tim Merah Putih akan berhadapan dengan Timnas Jepang. Berselang 4 hari kemudian, tepatnya pada 19 November 2024, giliran Timnas Arab Saudi yang menjadi lawan Tom Haye dan kawan-kawan. Kedua laga itu akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sayangnya, tim besutan Shin Tae-yong harus mengemban target tinggi pada dua laga tersebut. Hal itu dikarenakan mereka gagal mencapai target pada dua laga sebelumnya. Seperti diketahui, PSSI sebelumnya berharap skuad Garuda membawa pulang 6 poin dalam lawatan ke markas Timnas Bahrain dan Timnas Cina. Namun, mereka hanya mampu membawa 1 poin saja saat kembali ke tanah air. Hasil itu membuat mereka kini tertahan di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Oleh karena itu, kini Sandy Walsh dan kawan-kawan harus berjuang penuh pada laga kelima dan keenam grup C. Ketua BTN, yakni Sumarji, mengungkapkan target apa yang harus diraih Timnas pada laga berikutnya. Ia sadar betul bahwa skuad Garuda akan menjalani laga kandang pada 2 pertandingan mendatang. Oleh karena itu, para pemain harus betul-betul memanfaatkan keunggulan tersebut. Sumarji menuntut Timnas agar meraih poin saat bersua Samurai Biru dan Green Falcon. Menurutnya, ada 2 target realistis yang bisa dicapai tim Merah Putih. Target pertama adalah menahan imbang tim negeri Matahari Terbit. Lalu mereka juga harus bisa menaklukkan tim besutan Roberto Mancini. Dengan begitu, Indonesia akan mengoleksi 4 poin pada November mendatang. Andai 4 poin itu sukses dicapai, maka Timnas kemungkinan akan mengalami kenaikan peringkat di grup C nanti. Ya, bicara target realistis, harus dapat poin dan lawan Arab harus bisa menang karena home, kata Sumarji, dikutip dari tribunnews.com. Kalau lawan Jepang ya minimal seri, tutupnya. Tegas, sampai berapi-api. Ramai soal tagar Shin Tae-yong out dari Timnas Indonesia usai imbang dari Bahrain dan kalah dari Cina. Begini respon tegas PSSI. Respons tegas diberikan Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, soal tagar Shin Tae-yong out yang sempat menggema usai Timnas Indonesia kalah dari Timnas Cina. Arya meminta kepada seluruh fans untuk kompak dan menyetop tuntutan tersebut, karena dirasa akan membuat Shin Tae-yong stres. Seperti diketahui, Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-2 dari Cina pada matchday keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil itu membuat banyak fans kecewa, karena skuad Garuda sangat diharapkan bisa meraih poin penuh pada laga itu.
Tagar ST out pun sempat menggema sampai menjadi trending topik di media sosial. Banyak pihak yang tampak tidak senang dengan hasil itu, terlebih pada komposisi pemain yang diturunkan Shin Tae-yong. Pasalnya, dia merombak skuadnya dan mencoret sosok Eliano Rejders. Menanggapi hal itu, Arya meminta kepada fans untuk menyudahi hal tersebut. Menurutnya, saat ini para fans harus bersatu untuk tetap mendukung timnas Indonesia. Dia juga menilai kalau hal itu akan turut mengganggu pikiran Shin Tae-yong. Saat ini kita butuh kekompakan kawan-kawan. Jangan dipecah-pecah dulu ini itu, jangan dulu. Kita pilih semua kompak dulu. Jangan dulu kita, ini ST out, jangan dululah, kata Arya kepada media, Kamis, 24 Oktober 2024. Ini kita butuh kekompakan karena waktu kita udah mepet. Nanti pelatih jadi stres. Kita yang rugi juga. Sekarang kompak aja dulu udah. Karena ini prosesnya masih kita tunggu lagi lawan Jepang. Ini krusial betul nih, sambungnya. Arya tak ingin Shin Tae-yong stres, mengingat timnas Indonesia akan melakoni laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Dia juga menekankan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah berdiskusi dengan Shin Tae-yong terkait hasil kekalahan dari Cina. Karena apa? Kita tinggal 6 kali pertandingan. 6 kali pertandingan, 4 tuan rumah dan harus menang. Ya, lawan Jepang. Minimal, seri langsung cari poin lagi. Itu baru kita punya kesempatan. Kalau enggak, berat tuh, tutur Arya. Jadi, kita bagusnya kompak aja dulu. Jangan dulu yang lain-lain gitu kita ngomongin. Yang pasti ketum sudah bicara sama. Sudah ketemu sama ST, tambah Arya. Sekadar diketahui, timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Dua laga kandang ini memang menjadi laga yang cukup penting untuk mengintip peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Di klasemen grup C saat ini, Jepang masih memimpin dengan koleksi 10 poin. Disusul Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang mengoleksi 5 poin. Sementara timnas Indonesia di posisi 5 dengan koleksi 3 poin. Sama seperti Cina yang ada di urutan terakhir. Peluang skuad Garuda untuk lolos langsung memang cukup berat karena mereka harus finish di 2 teratas. Namun, timnas Indonesia masih punya peluang dengan finish posisi 3 atau 4 karena akan berjuang lewat babak keempat. Lagi dan lagi, dibocorkan langsung oleh media ternama Belanda. Yes, ini dia. Media ternama Belanda bocorkan 2 pemain yang berpotensi besar bela timnas Indonesia. Sosoknya asli bukan spek kaleng-kaleng. Timnas Indonesia memang sedang gencar-gencarnya menaturalisasi pemain keturunan Belanda demi mewujudkan impiannya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Diketahui, timnas Indonesia sejauh ini telah diperkuat 14 pemain diaspora diantaranya Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Choi Aon, Tom Haye, Jai Itzes, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Martin Paes, Eliano Rejders, Shane Patinama, dan juga Mees Hilgers. Namun, baru-baru ini media Belanda, Voetbal Premier kembali memberi bocoran bahwa akan ada 2 pemain keturunan yang masih mungkin untuk memperkuat negara lain. 2 pemain tersebut adalah bek PSV, Ryan Flamingo, dan juga penyerang Stoke City, Miljan Manhoef. Dalam laporannya tersebut, Voetbal Premier mengungkapkan bahwa Ryan Flamingo masih bisa memperkuat timnas Indonesia ataupun Suriname. Bek PSV Ryan Flamingo masih bisa memilih karir antar negara baik Indonesia maupun Suriname. Dalam Donedil membahas potensi bala bantuan untuk Indonesia bersama penyerang Indonesia Jens Raven 9, Larteunisen, cuit akun Instagram Voetbal Premier yang dikutip pada Kamis, 24 Oktober 2024. Lebih lanjut, Voetbal Premier mengungkapkan bahwa dalam podcastnya tersebut akan membahas sejumlah nama yang berpotensi untuk membela timnas Indonesia. Bek PSV Eindhoven, Ryan Flamingo menjadi salah satu pemain yang didekati oleh PSSI, begitu juga Miljan Manhoef. Sejumlah nama menarik disebutkan selain Flamingo. Flamingo berpotensi didekati oleh PSSI. Selain itu, rekannya Diang Oranye,
Milian Manhoef juga diikuti oleh Garuda. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah Flamingo? Pilih Suriname, Indonesia, atau tunggu panggilan dari Onsoran J? Tanya media tersebut. Dalam podcast tersebut, pimpinan redaksi Voetbal Primeur, Denny van Laar mengatakan bahwa Rian Flamingo masih bisa untuk membela timnas Indonesia ataupun Suriname. Terlebih, bek berusia 21 tahun itu belum memiliki caps di tim senior Belanda. Kami memiliki 2 pemain timnas Belanda U21 yang masih diizinkan membela Indonesia. Ya, kami berbicara soal Rian Flamingo. Rian Flamingo mungkin berpindah kewarganegaraan ke Indonesia atau Suriname. Ia tampil bagus di PSV dan sangat potensial, ujar Denny van Laar dalam podcast tersebut. Tak hanya itu, mereka juga membahas kemungkinan Milian Manhoef yang juga sedang didekati PSSI. Namun, penyerang timnas Indonesia, Jens Raven yang juga hadir dalam podcast tersebut menyebut bahwa winger Stoke City itu ingin pensiun di usia 35 tahun dan beralih menjadi petinju. Tapi, dia, Manhoef, hanya ingin bermain sepak bola hingga usia 35 tahun karena dia memiliki impian untuk menjadi juara tinju, kata Jens Ravens. Jika PSSI mampu mengamankan jasa Rian Flamingo dan juga Milian Manhoef, tentunya akan menjadi hal yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Bahkan, skuad Garuda juga akan memiliki kedalaman skuad yang mengerikan apabila kedua pemain tersebut memperkuat timnas. Rian Flamingo kini menjadi bek andalan bagi PSV Eindhoven, yang dimana pada musim ini, pemain berpostur 187 cm tersebut telah mencatatkan 13 pertandingan dan 1 assist bersama tim yang bermarkas di Philips Stadium tersebut di semua kompetisi. Bahkan, berkat penampilan solidnya di jantung pertahanan PSV, membuat Jerdy Schouten dan kawan-kawan kokoh di puncak klasemen Eredivisie dengan meraih 9 kemenangan dalam 9 laga pembuka Eredivisie musim ini. Sementara itu, Milian Manhoef juga tampil impresif bersama Stoke City pada musim ini, yang dimana ia telah mencetak 4 gol dan 1 assist dalam 13 pertandingan di semua kompetisi bersama The Potters. Kini, baik Flamingo maupun Manhoef juga masih sama-sama membela Belanda U21. Tentu saja, kemungkinan bagi keduanya untuk membela Indonesia masih terbuka lebar. Berkelas, PSSI memang mantap. Begini pernyataan berkelas PSSI usai ramai soal rumor naturalisasi Emil Audero. Pernyataannya asli berkelas banget. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyebut kiper Como 1907, Emil Audero, tak perlu dipantau jika ingin dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Nama Emil Audero kembali muncul sebagai satu di antara pemain yang didekati timnas Indonesia. Meski sudah memiliki Martin Paes, Emil masih berpeluang menjadi bagian dari skuad Garuda. Emil Audero enggak perlu diantau. Pemain-pemain diaspora itu, pemainnya sudah kelihatan. Enggak perlu dipantau ya. Ini bukan seleksi dan scouting untuk mencari U17. Nah, kalau U17 itu betul, itu harus. Kalau pemain-pemain seperti Emil MAH enggak perlu dipantau lagi ya, kata Arya Sinulinga di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024. Namun, dalam waktu dekat, belum ada tanda-tanda apakah Emil Audero akan diproses. Saya rasa yang ada sekarang tuh keren. Masih oke. Lanjut Arya. Emil Audero sudah lama masuk radar timnas Indonesia semenjak dilatih Shin Tae-yong. Namun, kiper kelahiran Mataram, NTB, itu belum terbuka memperkuat timnas Indonesia. Audero kini sudah berusia 27 tahun. Kansnya membela timnas Italia juga sangat tipis karena persaingan yang luar biasa berat di sana. Timnas Indonesia kini dilirik banyak pemain. Ada kiper yang tadinya enggak, kini mulai tertarik, kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga kepada liputan6.com. Pernyataan Arya membuat supporter timnas Indonesia mengarahkan rumor ke Emil Audero. Emil Audero kini menjadi kiper utama Como setelah pada awal kompetisi menjadi cadangan Pepe Reina. Bermain di Serie A menjadi nilai plus Audero untuk timnas Indonesia, walaupun ada pro dan kontra dari netizen setelah penolakan ayahnya beberapa tahun lalu. Beberapa bulan yang lalu, Emil Audero bersalaman dengan ketua PSSI, Erick Thohir. Namun, itu hanya pertemuan biasa. Saat itu,
Tidak ada pembicaraan yang mengarah ke proses naturalisasi ex-kiper Juventus itu. Jelang Timnas Indonesia versus Jepang, mantan pelatih Jepang peringatkan Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong soal ini. Timnas Indonesia dapat peringatan dari mantan pelatih Timnas Jepang, Alberto Zaccheroni. Sebab, Alberto Zaccheroni membongkar kekuatan Samurai Biru julukan Timnas Jepang yang harus diwaspadai Timnas Indonesia. Zaccheroni mengatakan ada dua kekuatan penting yang dimiliki Timnas Jepang. Kecepatan dan stamina disebut Zaccheroni jadi andalan Timnas Jepang dalam melakoni pertandingan hingga akhirnya mendulang kemenangan. Saya ingin tegaskan kembali bahwa kualitas permainan Jepang sudah tinggi. Menjadi cepat dan tak terkalahkan adalah karakteristik atlet Jepang yang luar biasa, kata Zaccheroni, dilansir dari laman resmi Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, Kamis, 24 Oktober 2024. Atlet dari negara lain memang kuat, cepat, atau kuat dan cepat. Namun pemain Jepang tidak hanya cepat tetapi juga memiliki stamina, sambungnya. Di luar negeri memang ada atlet seperti ini, namun atlet Jepanglah yang mampu berlari selama 90 menit, kehabisan tenaga dan stamina, menjulurkan lidah, dan tetap berlari, tambah mantan juru taktik AC Milan itu. Zaccheroni mengatakan komposisi pemain berkualitas serta mempunyai daya juang tinggi itu akan menjadi senjata andalan bagi Timnas Jepang. Dia menilai, pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu sadar akan kelebihan timnya ini. Saya rasa pelatih Hajime Moriyasu sangat menyadari hal ini, jelasnya. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan duel Timnas Indonesia versus Jepang di matchday kelima Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 15 November 2024. Timnas Jepang sendiri tampil tangguh sejauh ini di Grup C. Mereka sedang memuncaki klasemen Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Hajime Moriyasu itu berhasil mengoleksi 10 poin dari 3 kemenangan dan 1 kali imbang. Dengan 6 pertandingan tersisa, Samurai Biru menjadi kandidat kuat untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Diketahui, 2 tim teratas dari masing-masing grup di putaran ketiga berhak lolos langsung ke turnamen utama. Lantas, akankah Timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang? Inilah 4 pemain baru Timnas Indonesia yang berpotensi besar dipanggil Shin Tae-yong untuk hadapi Jepang dan Arab Saudi. Nomor 1 paling krusial. Sebanyak 4 pemain baru Timnas Indonesia yang berpotensi dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Jepang dan Arab Saudi akan diulas. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang 15 November 2024 dan Arab Saudi 19 November 2024 di matchday kelima dan keenam Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong berpotensi memanggil sejumlah pemain baru untuk laga nanti. Pemain baru yang dimaksud di sini tidak semuanya benar-benar baru, tapi ada juga pemain yang absen di FIFA Matchday September atau Oktober 2024 berpotensi kembali dipanggil Shin Tae-yong. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Justin Hubner absen di FIFA Matchday Oktober 2024 karena mengalami cedera. Kabarnya, bek 20 tahun ini dalam kondisi bugar pada awal November 2024 dan siap tempur menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Justin Hubner dapat membentuk kolaborasi tangguh bersama Mees Hilgers dan Jai Itzes. Seiring cedera yang dialami Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri dapat dipanggil untuk menambah persaingan di posisi wingback kanan Timnas Indonesia. Namun, sekalipun dipanggil, tak ada jaminan Yakob Sayuri mengisi posisi starter. Sebab, ia harus bersaing dengan Sandy Walsh, Eliano Rejders atau bahkan Kevin Dix jika telah resmi mendapatkan paspor Indonesia. Setelah dicampakkan Shin Tae-yong, Ramadan Sananta mencoba bangkit. Setelah tak dipanggil untuk laga melawan Bahrain dan Cina, penyerang 21 tahun ini langsung membagikan momen latihannya di stories Instagramnya. Terbaru, ex-penyerang PSM Makassar ini juga mencetak 1 assist saat Persis Solo menang 3-2 atas Borneo FC pada Sabtu, 19 Oktober 2024.
Jika tidak waspada, Dimas Derajat posisinya terancam digeser Ramadan Sananta. Jika sudah resmi mendapatkan paspor Indonesia dan terhindar dari cedera, Kevin Dix 100% dipanggil Shin Tae-yong. Kehadiran pesepak bola 28 tahun ini teramat krusial. Sebab, Timnas Indonesia membutuhkan pemain berkualitas seperti Kevin Dix untuk menahan gempuran serangan-serangan Arab Saudi dan Jepang. Disinyalir, Kevin Dix akan diandalkan sebagai wingback kanan, alih-alih diperankan di posisi 3 bek tengah sejajar. Ini dia, doa publik akhirnya terkabul. Mantap, Timnas Indonesia naik ke posisi kedua klasemen grup C setelah wasit kontroversial Ahmed Alkaf dipanggil AFC. Timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia gara-gara wasit Ahmed Alkaf dipanggil AFC. Menurut laporan jurnalis Arab Nahar Kuinas, AFC memanggil Ahmed Alkaf atas aksi kontroversialnya yang merampok kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. AFC memanggil wasit Oman Ahmed Alkaf, Mohamed Nazmi dan Abdullah Al-Jamali untuk diinvestigasi setelah melakukan kesalahan serius di laga Bahrain versus Timnas Indonesia, Al-Ain versus Al-Hilal dan memanipulasi protokol VAR, tulis Nahar Kunais di akun X-nya, Nahar Kunais. Mereka diperkirakan akan diskors hingga akhir musim ini. Lanjut laporan yang sama. Jika Ahmed Alkaf dinyatakan bersalah oleh AFC, apakah Timnas Indonesia dinyatakan menang 2-1 dan skor 2-2 yang telah terjadi dianulir? Andai itu terjadi, Timnas Indonesia otomatis langsung naik ke peringkat 2 klasemen grup C dengan 6 angka, mengungguli tim-tim lain seperti Australia dan Arab Saudi. Kita doakan saja ya, semoga apa yang kita harapkan sesuai kenyataan, dan semoga wasit kontroversial tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal. Amin.